nama saya Beatrix DG. Pada video tugas kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul Perbedaan Individual dan Kebutuhan Khusus. Melalui materi ini, kita akan memahami bahwa setiap individu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai dengan proses pendidikan. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, pendidikan merupakan proses yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak ada dua individu yang benar-benar sama, baik dari segi kemampuan intelektual, gaya belajar, minat, motivasi, maupun latar belakang sosial dan budaya. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu perbedaan individual menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Menurut Hikmah 2022 menyatakan bahwa perbedaan individual memiliki konsekuensi terhadap strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jika guru tidak memahami variasi karakteristik siswa, maka proses pembelajaran cenderung bersifat seragam dan kurang efektif. Sebaliknya, pemahaman terhadap perbedaan individual memungkinkan guru merancang pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif. Materi selanjutnya, selain perbedaan individual yang bersifat umum, terdapat peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus mengacu pada kondisi tertentu yang menyebabkan individu mengalami hambatan signifikan dalam proses belajar sehingga memerlukan layanan pendidikan tambahan. Menurut ketiga para ahli, yaitu Ahsan, Sharma, dan Depaler, pada tahun 2012 menjelaskan bahwa tanpa penyesuaian yang tepat, siswa berkebutuhan khusus berisiko mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di kelas reguler. Selanjutnya, pendidikan inklusif hadir sebagai respon terhadap keberagaman tersebut. Konsep ini menekankan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pemahaman mengenai perbedaan individual dan kebutuhan khusus menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan harmonis. Perbedaan individual adalah perbedaan yang dimiliki setiap siswa. Jadi setiap orang itu mempunyai kemampuan, sifat, dan cara belajar yang tidak sama. Perbedaan itu meliputi yang pertama adalah kognitif, yaitu cara berpikir dan memahami pelajaran. Yang kedua adalah emosional, yaitu cara mengatur perasaan. Yang ketiga adalah sosial, yaitu cara bergaul dengan orang lain. Yang keempat adalah fisik, yaitu kondisi dan kemampuan tubuh. Yang kelima adalah bahasa, yaitu kemampuan berbicara atau memahami bahasa. Yang keenam yaitu minat dan bakat, yaitu adalah hal yang disukai dan kemampuan khusus. Yang ketujuh, gaya belajar, yaitu cara belajar yang paling nyaman. Yang kedelapan, latar belakang budaya dan pengalaman hidup, yaitu kebiasaan dan pengalaman yang berbeda. Jadi secara kognitif, setiap siswa juga memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Ada yang pandai bahasa, matematika, musik, olahraga, atau berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau seseorang kurang menonjol di satu bidang, bukan berarti dia itu tidak pintar. Konsep perbedaan individual atau aspek kognitif. Perbedaan individual dalam aspek kognitif terlihat dari kemampuan berpikir setiap siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang cepat memahami pelajaran, memiliki daya ingat yang kuat, atau lebih mudah memecahkan masalah dibandingkan siswa lainnya. Menurut teori multiple intelligences dari Gartner, kecerdasan tidak hanya satu jenis tetapi terdiri dari berbagai macam seperti kecerdasan linguistik, logis matematis, kinestik, musikal, interpersonal, dan intrapersonal. Jadi kesimpulannya, setiap siswa itu memiliki kelebihan yang berbeda. Karena itu, siswa yang kurang menonjol dalam satu bidang belum tentu lemah dalam bidang lainnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Perelia Borges. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individual. Perbedaan individual dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berinteraksi secara kompleks. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik, sifat atau kemampuan yang diwariskan dari orang tua seperti tinggi badan, warna mata, dan tingkat kecerdasan tertentu. Yang kedua, faktor lingkungan,
kondisi di sekitar individu seperti keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Yang ketiga, faktor psikologis berkaitan dengan kepribadian, motivasi, minat, bakat, dan emosi yang membuat setiap orang berbeda. Yang keempat, faktor fisiologis berhubungan dengan kondisi fisik dan kesehatan tubuh seperti fungsi panca indera, kekuatan tubuh, dan kondisi kesehatan. Di sini saya simpulkan bahwa perbedaan setiap individu terjadi karena pengaruh gabungan faktor genetik, lingkungan, psikologis, dan fisiologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus merujuk pada kondisi individu yang mengalami hambatan signifikan dalam proses perkembangan dan pembelajaran sehingga memerlukan layanan pendidikan tambahan. Konsep ini tidak hanya terbatas pada disabilitas fisik, tetapi juga mencakup gagasan perkembangan, kesulitan belajar spesifik, serta gangguan perilaku dan emosional. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya George Psikologi dengan NIM 25011400182. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep kebutuhan khusus dan jenis-jenis kebutuhan khusus. Langsung saja kita masuk pada materi, yaitu kebutuhan khusus adalah kondisi ketika seseorang memerlukan bantuan atau layanan khusus agar dapat belajar dan berkembang dengan baik. Menurut UNESCO tahun 2005, kebutuhan khusus harus dipahami dalam pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Hambatan belajar tidak selalu berasal dari siswa, tetapi juga berasal dari sistem pendidikan yang belum mampu memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu, penanganan kebutuhan khusus harus dilakukan secara menyeluruh dengan kerjasama antara guru, orang tua, psikolog, dan tenaga profesional lainnya. Dukungan yang diberikan dapat berupa penyelesaian kurikulum, penggunaan teknologi, atau program pembelajaran individual. Selanjutnya terdapat beberapa jenis kebutuhan khusus. Yang pertama yang saya ambil ini adalah disabilitas intelektual, yaitu keterbatasan dalam kemampuan berpikir dan perilaku adaptif sehingga siswa memerlukan pembelajaran lebih sederhana dan bertahap. Yang kedua adalah gangguan sensorik seperti tunanetra dan tunarungu. Mereka membutuhkan media pembelajaran khusus, misalnya huruf braille atau bahasa isyarat. Yang ketiga adalah gangguan spektrum autisme atau ASD yang mempengaruhi kemampuan komunikasi dan interaksi sosial seseorang. Dan yang keempat adalah kesulitan belajar spesifik seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Kondisi ini perlu ditangani sejak dini agar tidak berdampak pada prestasi akademik. Yang kelima adalah ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu kondisi yang membuat seseorang sulit berkonsentrasi, mudah teralihkan, dan cenderung impulsif. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang terstruktur. Kesimpulan yang saya ambil sini adalah setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan pendidikan yang inklusif dan dukungan yang tepat, semua siswa dapat belajar dan berkembang dengan potensi yang mereka miliki. Pada slide ini saya akan membahas tentang hubungan perbedaan individual dan kebutuhan khusus. Jadi, perbedaan individual dan kebutuhan khusus memiliki hubungan yang konseptual, yang erat dalam konteks pendidikan. Jadi, perbedaan individual mencakup seluruh variasi karakteristik peserta didik yang bersifat umum dan wajar. Sedangkan kebutuhan khusus itu merupakan bagian dari perbedaan individual yang berada pada tingkat tertentu sehingga menimbulkan hambatan signifikan dalam proses belajar. Dengan kata lain, semua siswa memiliki perbedaan individual, tetapi tidak semua siswa memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus muncul ketika perbedaan tersebut memerlukan layanan pendidikan tambahan agar siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi, dengan demikian hubungan antara perbedaan individual dan kebutuhan khusus bersifat integratif dan saling melengkapi. Pemahaman komprehensif terhadap keduanya memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang tidak hanya responsif terhadap variasi umum, tetapi juga mampu memberikan dukungan spesifik bagi siswa yang memerlukan layanan tambahan. Pada slide berikut, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi, pembelajaran diferensiasi adalah strategi yang dirancang untuk memenuhi atau menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan, minat, dan profil belajar seorang siswa. Jadi, Tomlinson pada tahun 2014 menjelaskan bahwa diferensiasi dapat dilakukan melalui konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Jadi, guru dapat memodifikasikan materi agar lebih sederhana atau lebih kompleks sesuai kebutuhan siswa. Selain itu,
Variasi metode seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau penggunaan media visual dapat membantu menjangkau berbagai gaya belajar seorang siswa. Jadi penilaian juga perlu fleksibel, tidak hanya berbasis tes tertulis, tetapi juga presentasi, portofolio, atau proyek kreatif. Jadi dengan adanya pendekatan ini memungkinkan setiap siswa untuk menunjukkan kompetensinya secara optimal. Yang berikutnya adalah peran guru, sekolah, dan orang tua. Yang pertama adalah peran guru. Jadi guru perlu terus meningkatkan kemampuan dan menggunakan berbagai metode pembelajaran agar dapat memahami serta memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Baik, jadi pada poin yang kedua yaitu sekolah. Jadi sekolah itu perlu menyediakan fasilitas dan sumber daya pendukung pendidikan inklusif, termasuk teknologi adaptasi, media pembelajaran alternatif, dan tenaga pendamping khusus sehingga setiap siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat mengakses pembelajaran yang optimal. Yang ketiga, orang tua berperan memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, dan kasih sayang yang membantu anak mencapai potensi terbaiknya. Jadi teman-teman, kesimpulan yang kelompok kami dapat ambil dari materi yang sudah kami bahas, yaitu setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dalam aspek kognitif, emosional, sosial, fisik, minat, bakat, maupun gaya belajar. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kondisi biologis, motivasi keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Kebutuhan khusus merupakan bagian dari perbedaan individual yang memerlukan layanan atau penyesuaian khusus agar siswa dapat belajar secara optimal. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan pembelajaran yang adaptif dan inklusif, seperti pembelajaran berdiferensiasi, program pembelajaran individual, teknologi adaptif, dan pembelajaran kooperatif, agar semua siswa dapat berkembang sesuai potensinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.